Pendukung Anies mengatakan masalah Ganjar masuk televisi dalam pelaksanaan ibadah seperti ambil wudhu, pelaksanaan sholat berjamaah masuk ke televisi. Dibilangkan mereka membawa-bawa atas agama. Cobalah. Namanya politik identitas, membawa-bawa agama. Yang dikatakan politik identitas adalah di podium dibawa-bawa atas nama ayat seperti Anies dulu waktu 2017. Dan dibarengi dengan ulama-ulama menyampaikan hal tersebut. Seperti sekarang ini Abah Aos mengatakan Anies adalah Imam Mahdi, Rocky Gerung adalah Allah Ta'ala. Itu baru namanya politik identitas. Wahai umatku, bangsaku, seluruh rakyat Indonesia, pencerahan, jangan mau dibodoh-bodohi. Karena sekarang musuh si Ganjar seolah-olah dia sendiri yang Islam, yang lainnya kafir. Apalagi menurut keterangan daripada Abah Aos mengatakan Anies adalah Imam Mahdi. Tidak pilih Anies adalah Dajjal. Itunya tujuannya. Siapa calon wakil presidennya Ganjar Pranowo? Beredar banyak nama yang saya suka, tapi dari sekian banyak nama itu, nama yang paling tertinggi dibicarakan adalah dua nama, yaitu Profesor Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Kalau ingin fokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia, Profesor Mahfud MD lah sosok yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Pengalaman Profesor Mahfud MD dalam berbagai kementerian, birokrasi, juga pendidikan, itu sangat berguna untuk Ganjar memimpin negeri ini ke depan. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik dengan korupsi yang berkaitan dengan PKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah, ini artinya Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistaan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskoda, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah, itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah, ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri. Kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Cina oligarki, perampok NKRI, koalisi perampok garong NKRI, koalisi perampok garong NKRI. Jadi penjelasnya si Mak Banteng, Megawati Soekarno Putri,
yang dimana dia adalah emaknya Puan Maharani, si ketua Dewan Perwakilan Rampok. Hai, hasil bumi yang dijual negara Cina kemana uangnya, Bu? Saya mau tanya, hasil penjualan kayu mahoni yang di Monas yang ditebang mana duitnya? Kemana kayunya? Hasil dari Formula E, kemana duitnya? Kemana larinya duit Aibon? Jangan segala-gala nyalahin Cina ya. Cina itu nama negara, oke? Kamu tahu handphone kamu itu buatan Cina? Tempat masak nasi kamu pun buatan Cina. Tahu nggak? Sempak kamu tuh buatan Cina tuh sempaknya. Baju yang kamu pakai itu buatan Cina. Jangan percaya deh sama calon-calon pemimpin yang suka janji-janji palsu begini nih. Ngejanjiin gratis-gratis. Bohong itu semuanya, bohong. Cocok deh Anies dengan Caimin. Nyambung dua-duanya. Tukang ngibul, tukang bohong. Pilihan saya tetap Banteng. Banteng tidak akan pernah ciut. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor?
tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik.
Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Pendukung Anies mengatakan masalah Ganjar masuk televisi dalam pelaksanaan ibadah seperti ambil wudhu, pelaksanaan sholat berjamaah, masuk ke televisi. Dibilangkan mereka membawa-bawa atas agama. Cobalah. Namanya politik identitas, membawa-bawa agama. Yang dikatakan politik identitas adalah di podium dibawa-bawa atas nama ayat. Seperti Anies dulu, waktu 2017. Dan dibarengi dengan ulama-ulama menyampaikan hal tersebut. Seperti sekarang ini Abah Aos mengatakan Anies adalah Imam Mahdi. Rocky Gerung adalah Allah Ta'ala. Itu baru namanya politik identitas. Tapi kalau seperti Ganjar Pranowo masuk ke televisi dimasukkan seseorang, sebenarnya itu bukan untuk menunjukkan identitas. Untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia, Ganjar itu adalah Muslim, Islam. Istrinya adalah Islam, anak dari kiai, ulama besar. Ganjar anak dari perwira, anak dari purnawirawan, mantan polisi. Dulu ikut berjuang, melawan di tahun 65 di kepolisian. Itulah orang tua Ganjar. Merebut PRI kalau tak salah. Kalau tak salah ya. Arti kata dalam hal tersebut, jangan membuat sensasi bahwanya Ganjar itu seperti orang tidak Islam. Itunya tujuannya masuk ke televisi untuk memberitahu kepada umat bahwanya si Ganjar adalah orang Islam. Karena sekarang musuh si Ganjar seolah-olah dia sendiri yang Islam, yang lainnya kafir. Apalagi menurut keterangan daripada Abah Aos. Mengatakan Anies adalah Imam Mahdi. Tidak pilih Anies adalah Dajjal. Itunya tujuannya. Wahai umatku, bangsaku, seluruh rakyat Indonesia. Pencerahan, jangan mau dibodoh-bodohi. Hanya mengatakan melihat si Ganjar masuk ke televisi beribadah.
Si Ganjar tidak ada bicara. Si Ganjar bisu semata-mata hanya melaksanakan ibadah, masuk ke televisi. Tapi tujuannya semata kalau saya lihat hanya untuk memberitahuan bahwanya si Ganjar adalah Islam. Dan Ganjar patut jadi pemimpin, tidak memperkaya diri. Sampai saat ini rumahnya pun tidak ada. Rumah pribadi, rumahnya tak ada. Hanya untuk menyewa-menyewa. Itulah Ganjar yang dikatakan orang yang jujur. Hartanya pun tak ada. Paham itu seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin, paham? Yang sudah mau mendekati detik-detiknya pemilu. Orang yang berbuat baik, orang yang menjalankan perintah Allah, belum dikatakan seseorang itu Islam kalau tidak melaksanakan yang perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Si Ganjar masuk ke televisi dalam pelaksanakan ambil wudhu dalam keadaan azan dan melaksanakan sholat berjamaah. Ramai pendukung-pendukung Imam Mahdi dan pendukung Rasulullah mengatakannya sesat, pencitraan, membawa-bawa agama. Sedangkan si Ganjar tersebut tidak ada bicara sepatah kata pun. Hanya seseorang yang mengambil gambar dan dimasukkan ke televisi. Tujuan gambar tersebut mengatakan Ganjar adalah Islam dan keluarga Islam dan dari menantu ulama besar di Jawa Tengah sana tersebut. Timbul satu permasalahan, saya sendiri yang mengatakannya, yang aneh bin ajaib. Orang sholat disalah-salahkan. Aneh tidak? Tapi kalau katanya tadi di podium berceramah bawa ayat mengatakan begini, orang Islam terus begini, patuh begini, masuk ayat ini. Itu baru gaya tahun 2017 pemilihan DKI membawa ayat-ayat. Apa tak milih dia ini tak Islam, tak ini. Ini yang jadi permasalahannya, orang tengah sholat disalahkan. Nah, yang anehnya yang tak sholat tidak disalahkan. Ganjar sholat diperbesar permasalahannya. Ganjar sholat, masuk TV kata. Masuk televisi, ngambil wudhu masuk televisi kata. Yang tak sholat mereka bangga mengatakan itu kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Makanya pendukung-pendukung Imam Mahdi sama Rasulullah, namanya Imam Mahdi didukung oleh Rasulullah, mereka tersebut sulit untuk mendapatkan orang yang sholat. Besar kemungkinan mereka tak sholat. Sesuai dengan kata Mahfud MD waktu demon. Kata Imam Mahdi banyak tak. Yang jadi permasalahannya sekarang masalah Ganjar mengambil wudhu dan sholat berjamaah. Diperdebatkan orang tuh katanya membawa-bawa atas agama. Tidak boleh orang sholat masuk ke televisi. Coba. Di dalam pelaksanaan ibadah. Di Mekah tuh mulai dari A sampai Z sampai orang pulang ke Mekah dari jemaah haji. Tarawih masuk TV. Asal Islam ini dari Mekah. Di Mekah sana masuk TV, tarawih puasa pertama, puasa kedua sampai alam raya. Sholatnya gitu juga. Ibadah haji jemaah haji masuk ke TV. Sholat nampak di TV. Kok mesti salah di dalam pelaksanaan ibadah masuk TV? Ganjar pula sholat dibilang kata itu sozat. Salah. Inilah nak mencari sensasi, nak mencari delik untuk mencari kesalahan seseorang, padahal yang disampaikannya itu salah. Si Ganjar ngambil wudhu, melaksanakan sholat berjamaah, dan tidak ada berkata-kata satu patah pun di dalam pelaksanaan ibadah tersebut, menjalankan perintah Allah. Belum dikatakan seseorang itu Islam kalau tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat adalah tiang agama.
Di dalam Islam adalah kunci utama dalam pelaksanaan ibadah, terutama sekali adalah sholat. Nah, dan tidak sah seseorang itu dikatakan Islam kalau tidak pernah sama sekali sholat. Tapi orang sebelah mengatakannya sesat. Menunjukkan orang tak sholat. Yang tak sholat baru benar. Di mana-mana kampanye Ganjar luar biasa. Juta umat itu. Pas gaya Pak Jokowi pemilihan tahun 2014. Pendukungnya luar biasa. Kebijakan Pak Ganjar pun juga luar biasa. Rekam jejaknya mirip dengan Pak Jokowi, tidak ada beda. Cara menyalami masyarakat rakyat tuh, cara berkunjung menjumpai rakyat, masyarakat serupa dengan Bapak Joko Widodo, tidak ada beda sedikit pun. Inilah calon pemimpin pengganti Bapak Joko Widodo, RI 1, generasi melaju, Indonesia maju. Walaupun saingannya Imam Mahdi dan sahabatnya Rasulullah tak mampan dengan goyangan tersebut yang membawa atas nama agama, walaupun dikatakan dia Imam Mahdi. Sungguh alhamdulillah, rakyat Indonesia sungguh cerdas, sangat-sangat cerdas. Tak mampan ayat-ayat tersebut. Dikatakan Imam Mahdi turun ke Indonesia menjadi presiden RI 1. Rasulullah ternyata apapun yang diperbuat mereka tak jalan untuk di Republik Indonesia ini. Saya rakyat cerdas, cukup cerdas, memilih warga negara Indonesia yang asli menjadi pemimpin Republik Indonesia. Ini yang ku sampaikan ini fakta nyata. Sebenarnya kalau ku perhatikan dan ku lihat-lihat orang-orang yang sangat mencikan si Jokowi, memang orang yang benci itu orangnya tidak berlebih dan tidak pernah bertukar dan tidak pernah bertambah. Orangnya itu saja, otomatis ada hal-hal tertentu di dalam hal tersebut dia benci kepada si Jokowi dengan cara berlebihan. Seperti Amin Rais, Refli Harun, Rocky Gerung, Rizal Ramli, Edi Mulyadi. Nah, itu sebenarnya orang mereka tak ada bertambah. Seperti pengacara HTI yang betek lalat tuh. Benci kepada si Jokowi berlebihan dikarenakan sebenarnya kalau aku menilai hanya keberhasilan si Jokowi, hanya pintarnya si Jokowi dan hebat prestasi Jokowi. Tentu orang bertanya-tanya, apa hebat si Jokowi? Apa prestasi Jokowi? Maka dikatakan dia lebih hebat daripada yang lain. Bukan daripada yang lain, di seluruh dunia dia lebih hebat, lebih unggul. Prestasinya menunjukkan dia dari bawah. Dia anak dari petani. Dia anak dari sungai belantaran rumah yang digusur-gusur. Dia dari penduduk yang miskin. Dia orang dari golongan bawah. Menjadi wali kota Solo. Berhasil, sukses. Periode kedua, mencalon lagi berhasil mencapai 90% lebih. 2 periode manjat ke atas, calon gubernur DKI, ibu kota Indonesia, Republik. Langsung jadi gubernur, bukan lama jadi gubernur, hanya 2 tahun setengah. Beliau mencalon jadi presiden. 2 periode hingga detik-detik terakhirnya, masa-masa jabatannya, belum ada presiden pemimpin di dunia ini masa terakhir popularitas dia tinggi sampai mencapai 90%. Rakyat yang dipimpinnya puas dengan kinerja Bapak Jokowi. Bukan Indonesia saya, dunia belum ada tandingnya sampai seperti ini. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat
jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.